Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Handayani akan mempresentasikan risiko dan pengenalan teknologi informasi yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Dr. Priwandi, SE, MSc, AK, CA. Risiko teknologi informasi merupakan kemungkinan terjadinya kerugian atau kejadian tidak diinginkan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, seperti sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan aplikasi. Risiko teknologi informasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, serangan cyber, kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya data atau kerusakan pada infrastruktur teknologi informasi. Risiko teknologi informasi yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada kehilangan data penting, pelanggaran privasi, kerugian finansial, dan dapat merusak reputasi organisasi. Sehingga dibutuhkan risiko pengendalian, yaitu merupakan suatu proses mengevaluasi sistem pengendalian internal atau entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Alasan perlunya pengendalian informasi yaitu beberapa perusahaan menganggap kerugian atas informasi yang penting sangat kecil untuk terjadi, sehingga tidak dianggap sebagai ancaman yang harus ditangani dengan serius. Kemudian, dampak pengendalian dari perpindahan sistem yang tersentralisasi ke sistem yang berbasis internet tidak sepenuhnya dipahami. Banyak perusahaan yang belum menyadari bahwa informasi merupakan sesuatu yang strategis, sehingga pelindungan terhadap informasi memerlukan penanganan yang strategis pula. Macam-macam resiko teknologi informasi yaitu diantaranya satu, keamanan cyber, yaitu pengamanan atas kejahatan penyalahan data, seperti resiko kemungkinan pencurian data yang bersifat rahasia. Kemudian ada lagi information security, yaitu pengamanan terhadap kerahasiaan integritas dan ketersediaan informasi yang penting bagi perusahaan. Selanjutnya ada IT System Development Project, di mana harus ada pengamanan terhadap proyek yang di-develop. Kemudian IT Governance, yaitu di mana tata kelola IT menjadi kebutuhan yang sangat penting. Kemudian ada lagi outsource IT service, yaitu pekerjaan IT yang diserahkan kepada pihak ketiga sehingga membuka peluang terjadi resiko-resiko. Selain itu ada lagi penggunaan media sosial, di mana dengan menggunakan media sosial kemungkinan untuk memberikan informasi yang salah itu bisa saja terjadi. Kemudian ada resiko komputasi seluler. Resiko komputasi seluler yaitu resiko dalam resiko terkait dengan data pribadi yang ada atau disebar melalui komputasi seluler tersebut. Kemudian keahlian audit internal dalam bidang TI, di mana dibutuhkan tenaga ahli khusus di bidang TI untuk melakukan audit. Yang 9 adalah emerging teknologi, yaitu bagaimana kita merasakan suatu teknologi tersebut. Yang ke-10 adalah kesadaran teknologi Dewan dan Komite Audit. Nah, dalam kesadaran teknologi Dewan dan Komite Audit di sini ada peran auditor internal sebagai perantara antara Dewan Komisaris dan Komite Audit tentang pentingnya teknologi informasi. Kerangka pengendalian internal. Kerangka pengendalian internal yang dipakai untuk IT biasanya itu adalah Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT Framework dengan 3 aspek penting, yaitu sasaran bisnis, sumber daya TI, dan proses TI. Kemudian kerangka lainnya adalah kerangka COSO internal, Control Integrated, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi, dan komunikasi dan monitoring. Kemudian yang ketiga adalah kerangka COSO Enterprise Risk Management atau IRM. Nah, untuk COSO Internal Control Framework yaitu memiliki tambahan frameworknya berupa penetapan sasaran, mengidentifikasi kejadian yang berdampak pada perusahaan, dan mengembangkan respon terhadap risiko yang sedang dinilai, sehingga pengendalian menjadi fleksibel dan relevan karena dihubungkan dengan sasaran atau tujuan organisasi saat ini. Dalam merespon risiko, biasanya manajemen melakukan beberapa tindakan, yaitu yang pertama, mengurangi kemungkinan dan dampak dari risiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Kemudian bisa juga menerima kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Yang ketiga, membagi risiko atau mentransfernya ke pihak lain
misalnya dengan cara membeli asuransi, outsourcing suatu aktivitas, atau melakukan transaksi hedging. Respon lainnya yaitu dengan menghindari resiko, yaitu dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan resiko, seperti menjual suatu divisi, menghentikan satu lini produk, atau tidak melakukan ekspansi bisnisnya. Konsep dasar pengendalian sistem informasi, yaitu sistem informasi harus memperhatikan efektivitasnya. Informasi harus relevan dan tepat waktu. Kemudian efisiensi, di mana informasi harus dihasilkan dengan cara yang paling hemat biaya. Kemudian kerahasiaan, informasi sensitif harus dilindungi dari pengungkapan informasi yang tidak sah. Informasi harus akurat, lengkap, dan valid. Kemudian keandalan, di mana manajemen harus memiliki akses ke dalam informasi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk menjalankan amanahnya, dan untuk menjalankan tanggung jawab tata kelola. Aktivitas manajemen pengendalian IT berdasarkan COVID, yaitu 1. Perencanaan dan organisasi, yaitu mendefinisikan perencanaan strategis TI, arsitektur TI, arah TI, proses dan investasi TI, hingga mengelola risiko TI. Kemudian yang kedua adalah perolehan dan implementasi, yaitu mengidentifikasikan solusi otomatisasi, perolehan dan pemilihan piranti lunak aplikasi, infrastruktur teknologi, sumber daya TI, dan perubahannya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan dan dukungan untuk pelaksanaan sistem informasi yang efektif dan efisien, serta memberikan manajemen informasi yang diperlukan untuk menjalankan organisasinya. Yang keempat, monitoring dan evaluasi atas kinerja TI, penilaian internal, kepatuhan, dan tata kelola TI. Pengendalian teknologi informasi dilakukan melalui beberapa cara, yaitu misalnya pengendalian preventif, seperti organisasi yang membatasi akses terhadap sumber-sumber daya informasi untuk keamanan TI. Caranya antara lain melalui pelatihan, kendali atas akses para pengguna, kendali atas akses fisik, kendali atas akses jaringan, kendali atas akses piranti keras maupun piranti lunak. Kemudian ada lagi pengendalian detektif, yaitu untuk meningkatkan keamanan dengan cara memonitor efektivitas pengendalian preventif dan mendeteksi insiden yang berhasil ditangani oleh pengendalian preventif, yaitu misalnya seperti melakukan analisis log, kemudian sistem pendeteksi intrusinya seperti apa, terus membuat laporan manajemen dalam kerangka COVID dan melakukan pengujian pengamanan. Yang ketiga adalah pengendalian korektif, di mana banyak pengendalian korektif yang mengandalkan penilaian manusia. Konsekuensinya, efektivitas tergantung pada sejauh mana perencanaan dan persiapan sudah dilakukan. Pengendalian korektif ini biasanya tidak terkait langsung dengan aplikasi komputernya. Kemudian ada pengendalian proses. Pengendalian proses merupakan pengendalian internal untuk mendeteksi jangan sampai data, khususnya data yang sesungguhnya atau yang sudah valid, menjadi salah karena ada kesalahan proses, baik dalam pengembangan atau dalam pemindahan datanya. Kemudian yang terakhir, ada pengendalian pengeluaran, yaitu pengendalian internal untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, tidak mutakhir datanya, atau didistribusikan kepada orang yang tidak berhak. Kemungkinan resiko yang dihadapi terkait dengan pengeluaran seperti laporan tidak akurat, tidak lengkap, terlambat, tentunya akan banyak mempengaruhi keputusan dari berbagai pihak. Tujuan audit sistem informasi dengan demikian adalah keamanan secara keseluruhan untuk melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi yang tidak sah, maupun perusakan. Kemudian pengembangan dan akuisisi program telah dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen umum maupun khusus. Tujuan lainnya, modifikasi program yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dan otorisasi dari manajemen. Kemudian yang keempat adalah untuk memastikan agar seluruh pemrosesan transaksi, arsip-arsip laporan, dan catatan komputer lainnya akurat dan juga lengkap. Yang kelima, untuk memastikan agar sumber data tidak akurat atau otorisasi yang tidak tepat dapat teridentifikasi dan tertangani sesuai dengan kebijakan manajemen. Yang keenam adalah untuk memastikan agar arsip-arsip data komputer telah akurat, lengkap, dan rahasia. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.